Bab 781 tulang belakang ini lebih memilih patah daripada bengkok. Kamu terlalu memuji mereka. Tokugawa mencibir setelah mendengar ini, dengan tangan di belakang punggung, dia melirik Lin Yu dan Han Bing, dan berkata dengan nada sinis, sebagai tuan rumah, mereka menikmati hak istimewa dan mengirim 4 orang ke sana. Ikut serta dalam pertemuan pertukaran ini, loh, dalam pertemuan pertukaran semacam ini, memiliki kuota tambahan ini akan memberikan peluang yang sangat besar untuk memenangkan kejuaraan. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Hanya 2 yang maju. Ekspresi Han Bing sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu tentang hasil ini. Baru saja, dia hanya mengkhawatirkan cedera Tan Kai, dan tidak memperhatikan hasil dari 3 orang lainnya. Saya tidak menyangka ini hanya kompetisi putaran pertama. 2 orang tersingkir pada saat yang bersamaan. Faktanya, dia awalnya berpikir bahwa kompetisi putaran pertama seperti ini tidak akan terlalu menegangkan. Selama mereka tidak menarik lawan yang terlalu kuat, tidak akan ada masalah bagi mereka berempat, Yuan Jiang dan Tan Kai, untuk maju. Bahkan Sun Qiang, yang terlemah di antara keempatnya, saat menghadapi organisasi seperti Badan Intelijen Khusus Amerika Serikat dan klub Rusia Utara, selama pemain tersebut bukan unggulan teratas, masih ada peluang 30% hingga 40% untuk menang, tapi kenyataannya sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Tan Kai tidak hanya kalah, tetapi salah satu dari 3 pria lainnya juga telah tersesat. Dia dipenuhi dengan emosi, mengepalkan tinjunya, dan wajahnya sangat muram. Jika benar seperti yang dikatakan Tokugawa bahwa Mi pada akhirnya tidak bisa mencapai 8 besar, itu akan sangat memalukan. Dari orang pertama yang jatuh ke level ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan internasional di masa depan. Lin Yu pun terlihat muram saat mendengar hal tersebut. Tentunya, selain Tan Kai, salah satu dari Yuan Jiang, Du Seng dan Sun Qiang pasti kurang beruntung dan memilih lawan yang kuat, jadi dia juga kalah. Oh, melihat kalian seperti ini, sepertinya kalian tidak tahu hasilnya. Tokugawa melihat ekspresi terkejut Han Bing dan Lin Yu, lalu terus mencibir, bukankah ada pepatah di Yanxia bahwa, hal yang paling berharga adalah memiliki kesadaran diri. Sepertinya kamu tidak memiliki kesadaran diri. Pantas saja salah satu pemainmu dipukuli sampai pingsan oleh sorok dari Misat, karena kamu pikir kamu terlalu kuat. Apa katamu? Ketika Han Bing mendengar bahwa dia menghina Tan Kai, dia langsung menjadi marah. Dia menatap ke arah Tokugawa dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, kalian orang Asia terbiasa pemalu dan mengibarkan bendera putih, pikirkan apakah kami orang Yanxia tidak memiliki tulang seperti Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, kami orang Yanxia memiliki tulang punggung, dan tulang punggung kami lebih memilih patah daripada bengkok. Siapa yang kamu tegur karena pengecut? Wajah Tokugawa tiba-tiba menjadi gelap setelah mendengar ini. Aku memarahimu. Lin Yu memandang Tokugawa dengan tenang dan berkata, tanpa ragu-ragu, dia hanya ingin memarahi Dong yang kecil ini secara terbuka. Kamu adalah anak terlantar yang diusir dari Badan Intelijen Militer. Bagaimana kamu bisa berbicara? Tokugawa melotot dan berteriak dengan marah pada Lin Yu, mengepalkan tinjunya, dan dia sudah mulai dengan Lin Yu. Tokugawa, jangan sepengetahuan mereka. Fukuyama buru-buru menasihati Tokugawa saat ini, menepuk dada Tokugawa, lalu menoleh dan tersenyum pada Lin Yu, Tuan He, aku khawatir kalian orang Yanxia bisa-bisa hanya bergerak sekarang. Gerakan mulutmu ini semua tentang kerja keras. Pemain terkuat di antara pemain yang Anda kirim adalah Yuan Jiang, tetapi kekuatannya hanya sebesar itu. Apakah dia bisa mencapai 8 besar adalah sebuah pertanyaan. Dan aliansi Master Pedang kami pasti akan mencapai 3 besar, jadi secara realistis dari segi kekuatan, Departemen Intelijen Militer Anda dan aliansi Master Pedang kami tidak lagi berada pada level yang sama. Oleh karena itu, meskipun Anda dapat memamerkan retorika Anda di sini sekarang, pada akhirnya, Anda hanya dapat melihat Anda berhenti di 8 besar, atau bahkan jatuh dari 8 besar. Kata-kata Fukuyama sangat tenang dan acuh tak acuh, tanpa satu kata makian pun, tapi jauh lebih mematikan daripada berteriak, karena setiap kata yang diucapkannya tepat sasaran. Untuk pertemuan pertukaran tingkat ini,
Setiap organisasi akan menyelidiki informasi dan detail pemain dari masing-masing negara terlebih dahulu. Jadi dia secara alami memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan Yuan Jiang, Du Seng, Tan Kai dan Sun Qiang. Yuan Jiang memang yang terkuat di antara keempat pemain ini, dan kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, kemampuannya paling banyak hanya bisa mencapai 8 besar, dan dia pasti tidak akan bisa masuk ke babak semifinal. Karena setidaknya ada 5 pemain yang berpartisipasi kali ini. Kekuatan pribadinya pasti di atasnya, dan ada 4 atau 5 orang yang memiliki kekuatan serupa dengannya. Jadi jika dia kurang beruntung, dia bahkan tidak akan bisa masuk 8 besar. Karena Fusan dan yang lainnya mengetahui kekuatan Yuan Jiang dan yang lainnya, Han Bing secara alami juga mengetahui kekuatan para pemain Sword Master League, dan mengetahui bahwa apa yang dikatakan Fusan benar. Han Bing memandang Fusan dan tidak berkata apa-apa, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Di hadapan kekuatan absolut, bahasa apapun menjadi pucat. Ini seperti seorang mahasiswa yang berdiri di depan seorang siswa sekolah dasar dan memberitahu siswa sekolah dasar tersebut bahwa dia pasti menang. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan oleh siswa sekolah dasar tersebut, pada akhirnya dia akan langsung KO. Tapi satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit lega adalah karena Fusan menyebut Yuan Jiang, itu berarti Yuan Jiang tidak tersingkir. Mungkin dia sendiri tidak menyangka bahwa suatu saat dia akan merasa beruntung karena orang yang paling dia benci tidak tersingkir. Bagaimanapun, martabat keluarga dan negaranya adalah yang utama, dan dia tidak lagi peduli dengan dendam pribadi. Tuan Fukuyama, masih terlalu dini bagi Anda untuk menyombongkan diri di Haikou. Lin Yu tampak tenang dan menatap Fukuyama dengan mata menyipit dan berkata, jika ada kompetisi di sore hari, semua orang di aliansi Grandmaster Kendo Anda akan melakukannya, temui Misa. Anggota paling elit Jerman, aliansi pedang suci, dan Brigade Liger, maka kamu bahkan mungkin tidak bisa mencapai 16 besar. Tuan He, apalagi kemungkinan kecil hal ini terjadi, bahkan jika itu benar-benar terjadi, saya yakin setidaknya salah satu pemain kita bisa menerobos. Fukuyama membusungkan dadanya dengan sangat percaya diri dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sekarang, kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Hanya ada 2 orang yang tersisa. Akankah mereka mampu bertahan siang ini dan besok? Dia tidak bisa menahan tawa dan mengabaikannya. Lin Yu dan Han Bing memanggil Tokugawa dan berbalik lalu pergi. Sebelum pergi, Tokugawa berbalik dan tersenyum pada Lin Yu dan berkata, tetapi tidak masalah jika kamu kalah. Bukankah kamu seorang dokter ajaib? Orang-orangmu cacat, dan keterampilan medismu sangat berguna. Ini, Tokugawa juga mengangkat kepalanya. Dia mengikuti Fusan dan pergi dengan senyum lebar. Terlalu sombong. Bai Rentu memasang wajah cemberut, mengepalkan tinjunya. Menoleh ke Han Bing dan berkata, bisakah kamu membiarkan aku bertarung menggantikan Departemen Intelijen Militer? Berdasarkan kemampuannya, tapi tidak masalah untuk menembus 4 besar. Semua kontestan harus pegawai dari berbagai institusi. Kalau tidak, jika ketahuan, hasil kompetisi akan langsung dibatalkan. Han Bing menggelengkan kepalanya dengan wajah tegas dan dia bergegas ke depan. Sesosok berteriak pria yang berteriak itu segera menoleh dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Han Bing dan Lin Yu di belakangnya, mereka tampak bahagia. Dia buru-buru berbalik dan berjalan. Dia tersenyum pada Han Bing dan berkata, Kapten Han, Tuan He, apakah kamu sudah selesai makan? Meskipun Seng tidak memiliki kontak langsung dengan Lin Yu, dia mengenalnya dengan baik dan menyapanya sebentar ketika dia tiba. Baru saja selesai makan, Han Bing mengangguk, lalu memandang Du Seng dan bertanya dengan hati-hati, kamu sudah maju, kan? Ya, saya sudah maju. Pemain yang saya pilih tidak kuat. Mengangguk dengan keras. Dia mengangguk, lalu berkata dengan ekspresi serius, kudengar Tan Kai bertemu Sorok ketika dia muncul. Apakah lukanya serius? Ini tidak serius. Han Bing lalu menghela nafas pelan dan berkata dengan ekspresi serius, jadi Sun Qiang juga telah tersingkir, dan sekarang hanya kamu dan Yuan Jiang yang tersisa. Ya, kudengar keberuntungan Qiang tidak terlalu bagus. Dia memilih pemain unggulan teratas Klebo,
tapi dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Du Seng juga menghela nafas dengan sedikit penyesalan dan berkata, saya akan masuk ke 16. Seharusnya tidak apa-apa untuk menjadi kuat, tapi memasuki 8 besar mungkin sedikit tidak pasti, itu semua tergantung pada Kapten Yuan. Petik 2. Dengan kekuatan Yuan Jiang, apakah dia bisa memasuki perempat final adalah sebuah pertanyaan. Dia sedikit lebih lemah dari Yuan Jiang, jadi dia secara alami tahu itu meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan mampu melakukannya. Tidak ada harapan untuk mencapai perempat final. Tentu saja, kecuali para pemain unggulan teratas dari institusi terkuat semuanya bersaing satu sama lain secara berpasangan di awal dan setengah dari mereka tersingkir, maka dia masih memiliki peluang, tetapi semua orang tahu bahwa peluang ini kecil. Wajah Han Bing menjadi gelap saat mendengar ini, dan dia menghela nafas pelan. Tapi Lin Yu di samping melihat ke arah Du Seng dan berkata sambil tersenyum, Kapten Du bersikap rendah hati. 8 besar tidak berarti apa-apa bagimu. Kamu ingin mencapai 3 besar. Bing, Bu Cheng, Bai Rentu dan Du Seng semuanya terkejut, terutama Du Seng. Dia memandang Lin Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya dengan heran, apakah Tuan He belum bangun? Mengapa kamu masih berbicara dalam tidurmu? Bab 782, pertajam senjatamu dalam pertempuran, kekuatannya tak tertandingi. Tapi kemudian Du Seng tersenyum lembut, berpikir bahwa alasan mengapa Lin Yu berani menyombongkan diri seperti ini adalah karena pertama, dia terlalu muda dan pasti sedikit sombong, dan kedua, dia sama sekali tidak memahami kekuatan para kontestan ini, jadi dia sedikit buta. Tuan He, Anda terlalu memuji saya. Saya tidak memiliki kemampuan. Du Seng tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Lin Yu, wajahnya acuh tak acuh, tetapi dia tidak merasakan ejekan atau ketidaksenangan karena kata-kata Lin Yu. Saudara Du, kamu terlalu sombong untuk meremehkan dirimu sendiri. Lin Yu berkata sambil tersenyum kepada Du Seng, kekuatanmu sebenarnya tidak lebih buruk dari mereka. Ada pepatah lama yang mengatakan, pukul ular 7 inci. Jika kamu sedang bertarung dalam prosesnya, Anda dapat mengetahui kelemahan lawan tepat waktu, memanfaatkan sepenuhnya langkah kaki dan daya ledak Anda sendiri, dan memimpin. Jika menyerang kelemahan lawan maka lawan akan merasa sangat tidak nyaman bahkan merasa sangat cemas. Pada saat ini, mentalnya akan kacau, gerakan dan kekuatannya juga akan terpengaruh, dan kekuatan serangannya akan sangat berkurang. Saat ini, Anda hanya perlu menemukan peluang yang tepat dan memanfaatkannya, dan Anda akan memenangkan permainan. Tuan He, hal semacam ini tidak semudah yang Anda katakan. Du Seng tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Lin Yu, dan berkata, Anda datang dan pergi di dalam ring. Ini sangat berbahaya. Bagaimana Anda bisa mengatakannya, sehingga kamu bisa segera menemukan kelemahan lawan? Temukan kelemahan lawan dengan segera. Dan kalaupun kamu bisa menemukan kelemahan lawan pada waktunya, darahmu akan mendidih, moodmu akan tinggi, dan semangatmu akan tinggi, dan tidak mungkin untuk tenang pada waktunya dan memikirkan tindakan balasan. Belum lagi pertandingan semacam ini, yang bisa disebut sebagai puncak kemampuan pribadi di dunia, ini hanyalah pertandingan tinju biasa, di mana para pemain dan pelatih melakukannya secara menyeluruh, mempelajari lawan mereka dan merumuskan strategi sejak awal. Namun, dalam pertarungan sebenarnya, mungkin tidak mungkin untuk mengikuti ide yang sudah terbentuk sebelumnya, jadi Lin Yu tidak lebih dari berbicara di atas kertas. Ya, itu mungkin tidak mungkin dilakukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi sekarang, aku akan membantumu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, matanya penuh makna. Kamu, Du Seng melirik Lin Yu, sedikit terkejut, dengan ekspresi ragu-ragu. Faktanya, dia telah mendengar dari Tan Kai dan Han Bing bahwa Tuan He sangat terampil ini, dia pasti punya wawasan. Tapi dia tidak banyak berhubungan dengan Lin Yu, dan dia tidak tahu apa yang disebut metode baik itu. Mata Han Bing tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia bertanya dengan antusias, Jiarong, apakah kamu punya cara untuk membiarkan Du Seng masuk ke 4 besar? Mempercayainya. Mengapa? Tidak peduli apa yang dilakukan suaminya, dia tidak akan terkejut. Itu 3 besar. Lin Yu mengoreksi sambil tersenyum.
Lagi pula, ada perbedaan antara 4 besar dan 3 besar. 4 besar berarti mungkin untuk mendapatkan posisi keempat, dan sebagai yang keempat, Anda tidak genap memenuhi syarat untuk naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Du Seng mencapai 3 besar. Bagaimana kita bisa masuk? Mata Han Bing berbinar dan dia bertanya dengan tidak sabar. Ini tergantung pada apakah saudara Du mempercayai saya atau tidak. Lin Yu berbalik dan memandang Du Seng sambil tersenyum dan berkata, selama saudara Du bersedia mendengarkan saya dan melakukan apa yang saya katakan, maka itu menang. Itu bukan masalah besar. Faktanya, Lin Yu pada awalnya, dia ingin membantu Tan Kei masuk 3 besar, tapi yang tidak pernah dia duga adalah lawan yang akan dihadapi Tan Kei adalah Sorok. Untuk melawan lawan ini level tanpa persiapan apapun, itu memang tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tidak bisa menang. Inilah mengapa Lin Yu hanya berjanji Du Seng bisa memenangkan 3 besar. Du Seng sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia menatap Lin Yu dan kemudian Han Bing, tampak ragu-ragu sejenak. Kapten Du, menurutku jika kamu punya harapan untuk masuk 3 besar, kamu harus mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah membawa kejayaan bagi kita di musim panas, dan bahkan jika itu tidak berhasil, tidak ada ruginya. Kami tidak punya harapan untuk masuk 3 besar. Han Bing berbalik dan membujuk Du Seng. Ya, tidak ada harapan untuk masuk. Apa yang Anda takutkan? Du Seng sadar setelah mendengar ini, mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Lin Yu, dan berkata, baiklah, Tuan He, saya percaya sekali, kamu mengatakannya, kamu apapun yang kamu minta aku lakukan, aku akan melakukannya. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, kita ada kompetisi di sore hari. Waktunya tidak cukup. Aku akan mengajarimu gerakan mengejutkan sebentar lagi. Selama kamu tidak bertemu master seperti Sorok di sore hari, kamu bisa menggunakannya. Tidak masalah mencapai perempat final. Oh, Du Seng sedikit terkejut. Dia tidak tahu gerakan aneh apa yang begitu kuat. Namun, karena dia percaya pada Lin Yu, dia tidak lagi meragukannya. Bersama dengan Han Bing, dia memanggil Lin Yu ke pelatihan ruang. Karena He Jinqi dan yang lainnya terlalu lelah setelah bermain sepanjang pagi, mereka istirahat di kafetaria setelah makan malam, jadi mereka tidak mengikuti mereka. Setelah tiba di ruang pelatihan dalam ruangan, Lin Yu meminta Bu Cheng dan Bai Rentu untuk menjaga bagian luar, dan kemudian mengajari Du Seng beberapa langkah Subuliu dan gerakan serangan yang kuat dalam seni Tianzong. Setelah melihat langkah dan pukulan Lin Yu, Du Seng membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, penuh keheranan, lagi pula, dia juga orang yang pernah berlatih seni mistik, jadi dia secara alami bisa melihat kekuatan di dalamnya. Meskipun kamu hanya bisa mempelajari bentuknya dalam waktu singkat dan tidak bisa mengembangkan semangatnya, selama kamu berlatih lebih banyak dalam beberapa hari terakhir dan menggunakannya secara fleksibel dalam pertarungan sebenarnya, itu masih bisa memainkan peran yang besar. Berkata sambil tersenyum, meskipun ini ada beberapa penajaman keterampilan dalam pertempuran, tetapi bagaimanapun juga, Du Seng sendiri memiliki dasar tertentu dalam seni mistik, jadi setelah mempelajari gerakan ini, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah hari ini selesai, kita akan menggambar lawan besok, kan? Sementara Du Seng terus berlatih, Lin Yu menoleh ke Han Bing dan bertanya. Ya, mulai pertandingan besok, kami akan menarik lawan sehari sebelumnya untuk memberikan waktu kepada para pemain untuk menghadapinya. Han Bing mengangguk. Itu bagus. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Artinya dia punya cukup waktu untuk mempelajari karakteristik lawannya dari berbagai negara. Selama pertandingan sore berikutnya, Lin Yu fokus menonton pertandingan 3 pemain unggulan teratas dari Rusia Utara, Liga Pedang Suci Eropa Barat, dan Badan Intelijen Militer Amerika, dan memperoleh pemahaman tertentu tentang kemampuan pribadi dan metode bertarung mereka. Catat juga kelemahannya masing-masing. Setelah pertandingan terakhir di sore hari, lahirlah daftar 16 besar. Tak heran, Du Seng dan Yuan Jiang masuk 16 besar secara bersamaan. Setelah Du Seng menang, dia berlari ke arah Lin Yu dan Han Bing dengan penuh semangat. Setelah berjalan ke arahnya, dia berkata dengan penuh semangat, Tuan He, Anda luar biasa.
Saya hanya menggunakan langkah dan gerakan yang Anda ajarkan kepada saya di siang hari. Setelah itu, dia menjatuhkan lawannya dalam waktu kurang dari setengah menit. Tentu saja, mungkin karena lawannya tidak terlalu kuat. Du Seng berkata sambil tersenyum, terlihat sangat bersemangat. Pertarungan ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Kepercayaan dirinya meningkat pesat. Meskipun lawan ini tidak terlalu kuat, dia menang dengan keunggulan yang hampir menghancurkan. Bahkan jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia masih bisa bertarung dengan percaya diri. Lao Du, selamat. Pada saat ini, Yuan Jiang tiba-tiba berjalan dari samping dan menyapa Lin Yu dan Han Bing dengan senyuman di wajahnya, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya jauh di lubuk hati. Aku benci Lin Yu. Terutama melihat Lin Yu dan Han Bing memiliki hubungan yang begitu dekat. Lao Yuan, selamat juga untukmu. Du Seng berkata sambil tersenyum. Apa yang bisa saya ucapkan selamat? Bagi saya, 16 besar hanyalah sebuah tawar-menawar. Yuan Jiang berkata dengan ringan, dengan ekspresi agak arogan di wajahnya. Jelas, yang dia maksud adalah masuk akal baginya untuk mencapai 16 besar karena dia kekuatan. Seperti yang diharapkan, dan kemajuan Du Seng ke 16 besar agaknya karena keberuntungan, jadi diperlukan ucapan selamat. Bagaimana mungkin Du Seng tidak mengerti arti kata-katanya? Ekspresinya sedikit berubah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yuan tua ini akan begitu berbudi luhur. Wajah Han Bing juga menjadi gelap, dan dia melirik ke arah Yuan Jiang dengan sedikit ketidaksenangan. Wajah Lin Yu menjadi tenang, karena dia sudah lama mengetahui seperti apa karakter Yuan Jiang, jadi dia tidak terkejut sama sekali ketika mendengar apa yang dia katakan. Ayo kita bicara, aku pergi dulu. Yuan Jiang terus berkata sambil tersenyum, Du tua, besok akan menjadi pertarungan yang sulit. Yang aku pilih adalah seseorang dari situasi khusus Amerika Serikat. Pada dasarnya tidak ada tekanan. Saya harap kita bisa berada di 8 besar. Pertemuan paksa. Meskipun dia mengatakan bahwa dia berharap untuk bertemu Du Seng di 8 besar, dia mencibir pada Du Seng di dalam hatinya. Sekarang 16 orang yang tersisa semuanya adalah master. Dengan kemampuan Du Seng, tidak peduli siapa yang dia gambar, harapan untuk promosi sangat tipis. Dan alasan mengapa dia tidak ingin Du Seng maju sangatlah sederhana, hanya untuk menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kalau tidak, jika 4 orang dari Departemen Intelijen Militer masuk 8 besar, bagaimana dia bisa disorot? Selama Du Seng tersingkir dan memasuki perempat final sendirian, dia akan dianggap serius oleh manajemen tingkat atas. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, itu tidak masalah, dia telah melangkah paling jauh di antara semua pemain di musim panas. Pada analisa terakhir, dia masih memiliki mentalitas egois. Setelah Yuan Jiang pergi, Han Bing teringat sesuatu dan buru-buru bertanya kepada Du Seng, ngomong-ngomong, siapa lawan besok yang kamu gambar? Saya datang setelah saya menggambar, dan saya belum membukanya untuk melihatnya. Du Seng baru kemudian dia ingat bahwa dia masih memegang hasil lotre di tangannya, dan buru-buru membukanya di depan Han Bing dan Lin Yu. Bab 783 Apa yang saya lawan adalah seorang jenius. Nomor 16. Ada nomor sederhana yang tertulis di catatan itu, tetapi ketika Du Seng dan Han Bing melihat nomor di catatan itu, ekspresi mereka berubah. Nomor 16 adalah M. Mikhail Khan. Han Bing memikirkannya dengan hati-hati dan mengingat nama pemainnya. Ya, itu Mikhail. Mikhail dari Rusia Utara. Petik 2. Lin Yu sama sekali tidak tahu banyak tentang Mikhail ini, tapi dia menebak sesuatu dari ekspresi Han Bing dan Du Seng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung, apakah Mikhail ini sangat kuat. Petik 2 tanda seru petik 2. Han Bing mengangguk dan berkata, itu adalah pemain unggulan teratas dari Oklebo Utara yang Anda lihat sore ini. Orang besar itu. Lin Yu mengangguk, sebuah sosok muncul di benaknya, dan menegaskan, orang besar ini memang sangat kuat, dan dia tinggi dan kuat. Jika dia bertarung dengan saudara Du, dia akan mendapat keuntungan besar dalam ukuran. Bukan hanya keunggulan fisiknya, Du Seng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata tanpa daya, dia juga sangat kuat dalam pertempuran. Arti namanya adalah, seperti Tuhan,
dan dia memang sesuai dengan namanya. Jika dalam hal kekuatan pribadi, dalam pertukaran ini di antara semua pemain di Liu Hui, dia setidaknya bisa masuk peringkat 5 besar. Petik 2. Du Seng benar-benar tidak menyangka dia begitu sial. Selain dirinya dan Yuan Jiang, jelas ada 14 lawan yang bisa dipilih, jadi apakah dia mendapatkan peringkat ini? Mikhail kelima. Jadi, kamu hanya berada di posisi kelima. Lin Yu segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Du, saya harus membicarakan tentang kamu dalam hal ini. Kamulah yang ingin masuk ke 3 besar. Bagaimana kamu bisa menjadi dikalahkan hanya oleh ini? Apakah Anda terintimidasi oleh seseorang yang berada di peringkat kelima? Tanda tanya seru. Du Seng sedikit tercengang ketika mendengar ini. Meskipun dia sekarang memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, dia masih berani bertarung dengan seluruh kekuatannya ketika dia menghadapi lawan yang sedikit lebih kuat dari dirinya. Meskipun itu jauh lebih kuat, Mikhail ini tidak sesederhana, jauh lebih baik dari dia. Untuk orang seperti dia yang menempati peringkat kelima di antara semua pemain, kecuali kedua Du Seng dijumlahkan, masih ada harapan untuk menang. Jika tidak, sama sekali tidak ada harapan untuk menang, dan apakah dia bisa mundur sepenuhnya masih menjadi pertanyaan. Saudaraku Du, kamu tidak menonton pertandingan Mikhail bersama kami sore ini, dan kamu tidak tahu banyak tentang gaya menembaknya. Jadi menurutmu sulit untuk mengalahkannya. Selanjutnya, aku akan memberinya beberapa jurus utamanya kali ini. Sore hari Anda menunjukkannya dan melihat apakah Anda dapat melihat beberapa petunjuk. Lin Yu berkata kepada Du Seng dengan mata menyipit, lalu memanggil Du Seng dan Han Bing kembali ke ruang pelatihan dalam ruangan. Kemudian dia melepas mantelnya dan meniru gerakan Mikhail. Dia memamerkan Du Seng dengan kekuatan dan kecepatan yang sama. Namun, Du Seng masih memiliki ekspresi bingung di wajahnya setelah membacanya, dan bahkan sedikit ketakutan di matanya. Gudong menelan ludah dan berkata, Tuan He, meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, gerakannya sangat rumit, dan dia bersifat ofensif dan defensif. Hampir tidak ada kekurangan, ditambah dengan kekuatan yang besar. Aku sama sekali bukan tandingannya. Lin Yu tersenyum pada Du Seng dan berkata, itu karena kamu mengabaikan tinggi badannya. Kamu didasarkan pada tinggi badanku, pikirkan lebih banyak lebih dari 20 cm. Du Seng mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Yu. Melihat ke atas kepalanya, dia memperkirakan tinggi Lin Yu, atau tepatnya, tinggi He Jiarong, dan membayangkan bahwa Mikhail ini mungkin tingginya hampir 2 meter. Kemudian dia mengulangi gerakan yang baru saja disembunyikan Lin Yu di benaknya suatu kali, dia tiba-tiba terlihat sangat gembira dan berusaha keras. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, ya, ups, Tuan He, saya telah memikirkan cara untuk menghadapinya. Langkah-langkah yang Anda ajarkan kepada saya kebetulan memainkan peran besar. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh dengan ekstasi. Han Bing, yang berada di samping, tampak bingung ketika mendengar ini, dan bertanya pada Lin Yu, apa yang kamu pikirkan? Jangan tanya tentang ini, karena Saudara Du bisa menemukan solusi ini begitu cepat. Kita mungkin akan menang besok. Lin Yu berkata kepada Han Bing sambil tersenyum, sengaja membiarkannya terbuka. Demi keamanan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang variabel. Jika Kakadu mencapai perempat final saat itu, ekspresi wajah Tokugawa dan Fukuyama pasti cantik, kan? Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, mungkin kita bisa bertemu mereka setelah masuk 8 besar. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menoleh ke Han Bing dan bertanya, ngomong-ngomong, saya juga tidak pergi menemui Kendo siang ini. Siapa unggulan teratas mereka di kompetisi Liga Grandmaster? Furukawa Kazuya. Karena ada banyak pertandingan yang berlangsung bersama sore ini, saat kamu menonton pertandingan orang lain, dia sudah selesai. Tapi tidak masalah, kamu masih bisa melihatnya bermain melawan orang lain besok. Kata Han Bing suara yang dalam, Furukawa Kazuya ini tumbuh di Liga Grandmaster Kendo. Seperti sorok dari Misat, dia juga seorang anak jenius.
Dia hampir tak terkalahkan di antara generasi muda Liga Grandmaster Kendo. Dia sangat kuat dan dianggap sebagai aliansi Grandmaster Kendo harapan untuk bangkit kembali. Untuk melindunginya sebelumnya, aliansi Master Pedang tidak pernah menyebutkannya ke dunia luar. Kali ini mereka membawanya ke sini dengan harapan dia akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan membantu aliansi Master Pedang memenangkan peringkat yang bagus dan memantapkan dirinya sebagai organisasi militer internasional khusus. Status dan kekuatannya di antara semua pemain benar-benar tidak perlu dipertanyakan lagi dan dia dapat menduduki peringkat 3 besar. Petik 2. Justru karena Furukawa Kazuya, Liga Master Kendo begitu merajalela dan percaya diri itu bisa masuk 3 besar. Jenius. Ada begitu banyak orang jenius akhir-akhir ini. Sepertinya mereka tidak membutuhkan uang. Lin Yu menyipitkan matanya dan tersenyum ketika mendengar kata-katanya, dan bergumam, tapi ini menyenangkan, aku melawan para jenius. Ya, ketika Du Seng bertemu dengannya, dia mungkin tidak memiliki banyak harapan untuk menang. Han Bing tidak tahu arti kata-kata Lin Yu. Dia hanya mendengar arti pertama dari kata-kata Lin Yu dan tidak bisa tidak membantu tetapi berbisik. Dia tidak bermaksud untuk berkecil hati, tapi perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi dia tidak bisa menahan keringat. Dalam hal ini, berikan saya informasinya. Saya juga akan mempelajari anak ini selama 2 hari kompetisi ini untuk melihat apakah dia benar-benar kedap air. Lin Yu menyipitkan matanya, merasakan apa yang dikatakan Han Bing, bertemu Furukawa Kazuya akan memang menjadi tantangan bagi Du Seng, tapi dia menyukai tantangan. Setelah Han Bing menyampaikan informasi kepada Lin Yu membawa He Jinki dan yang lainnya pergi sebelum pergi. Han Bing memberitahu Lin Yu bahwa pertandingan berikutnya sangat penting dan He Jinki serta yang lainnya tidak lagi diizinkan masuk. He Jinki, Gucci Man dan lainnya sangat menyesal. Namun He Jinki tidak banyak bicara karena setelah hari ini, hubungannya dengan Mier hampir mengalami lompatan kualitatif. Setelah Lin Yu kembali ke rumah, dia memusatkan perhatiannya pada Tian Zongsu. Setelah melihat keterampilan Sorok sore ini, dia sangat tersentuh. Dia tahu bahwa sebenarnya ada banyak orang kuat di dunia, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan kita. Karena dia begitu asyik membaca catatannya, Jiang Yan bahkan tidak mendengarnya memanggilnya untuk makan. Jiang Yan mendesaknya dan bergumam dengan tidak senang, sekarang aku berpura-pura menjadi pekerja keras. Saat aku masih di sekolah, aku akan tidur segera setelah kelas, jika dia memiliki setengah energi sekarang, dia pasti sudah lama diterima di Universitas Tsinghua dan Universitas Peking. Keesokan harinya, Lin Yu sekali lagi mengajak Bu Cheng dan Bai Rentu ke tempat pertemuan pertukaran. Kali ini sama seperti sebelumnya. Setelah melalui berbagai pemeriksaan, kami memasuki gerbang pangkalan. Han Bing dan Du Seng menunggunya di pintu, berkumpul dan membisikkan sesuatu. Jiarong, kami datang. Han Bing dan Du Seng menyapa Lin Yu. Saudara Du, kamu bersemangat. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu percaya diri? Lin Yu berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari Kapten Han bahwa kamu berlatih hampir sepanjang malam setelah kamu kembali tadi malam. Hehe, lumayan, aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Du Seng mengangguk, merasa sedikit bersemangat. Du tua, pada saat ini, Yuan Jiang juga kebetulan masuk dari gerbang dengan sepeda motor. Setelah melihat Du Seng dan Lin Yu, dia langsung berkendara dan tersenyum pada Du Seng dan berkata, saya dengar kamu memenangkan hadiahnya, Mikhail tertarik. Ya, Du Seng melihat sedikit rasa schadenfreude dalam senyuman Yuan Jiang dan mengangguk dengan cemberut. Saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa 10 pemain teratas akan abstain dalam pemungutan suara, bukan? Yuan Jiang berkata sambil tersenyum, ini langkah yang cerdas. Faktanya, Tan Kei tidak perlu melakukan itu. Bagaimanapun, kekuatan semua orang terletak di lalu. Mengapa repot-repot menyelamatkan muka dan menderita? Bab 784, cobalah, Anda layak. Apa yang dikatakan Yuan Jiang memang benar. Sebelum pertandingan, Yuan Jiang telah berkomunikasi dengan Du Seng dan menyebutkan bahwa jika mereka bertemu dengan ahli seperti Sorok, Mikhail dan Furukawa Kazuya saat pengundian, keduanya akan cenderung menyerah dan mengaku kalah. Karena seperti yang dikatakan Yuan Jiang,
tidak perlu menyelamatkan muka dan menderita. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan yang sangat besar antara setiap orang terlihat dengan mata telanjang daripada dimusnahkan, sehingga mereka rela memilih abstain. Lagi pula, jika mereka bertemu dengan pemain seperti Furukawa Kazuya yang dianggap sebagai kekuatan musuh, diragukan apakah mereka bisa keluar dari ring hidup-hidup. Namun kata-kata ini diucapkan oleh Du Seng sebelum dia bertemu Lin Yu. Sekarang setelah bimbingan Lin Yu, Du Seng sudah memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Mikhail, dan tentu saja dia tidak akan memilih untuk menyerah lagi. Tidak perlu, Lao Yuan, aku tidak ingin abstain. Du Seng menggelengkan kepalanya ke arah Yuan Jiang dan berkata dengan dingin. Apa? Apakah kamu takut pamanku tidak bisa menjelaskannya? Yuan Jiang berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku akan memberitahunya di sana. Faktanya, dia juga tahu itu jika kamu naik di sana dan akhirnya terbaring di tempat tidur, 3-5 bulan juga merupakan kerugian besar bagi Departemen Intelijen Militer. Tidak sulit untuk menjelaskannya, saya hanya ingin mencobanya dan berusaha sebaik mungkin untuk bersaing dengan Lao Maozi. Du Seng berkata dengan wajah serius. Ayo bertarung. Yuan Jiang mencibir, memandang Du Seng, dan berkata dengan sinis, Du tua, kamu baru bekerja beberapa hari dan kamu tidak tahu siapa nama belakangmu. Nadanya jelas. Du Seng berkata langsung, lawan. Kamu layak. Du Seng memiliki wajah muram, menahan ketidaksenangan di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tan Kai Peng dia tidak mundur bahkan setelah menyerang Sorok. Apakah menurutmu kedua pemimpin skuadron kita tidak lebih baik dari satu pemimpin pasukan? Petik 2. Faktanya, meskipun dia belum menerima bimbingan apapun dari Lin Yu, meskipun dia tahu bahwa dia sedang memukul batu dengan telur, dia masih bermasalah dengan tindakan Tan Kai. Di bawah pengaruh ini, hatinya mungkin terguncang, atau dia mungkin naik ke panggung untuk menantang seperti Tan Kai dengan kepala tegak. Ekspresi Yuan Jiang berubah ketika dia mendengar kata-kata Du Seng, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jangan katakan ini padaku. Jika kamu ingin naik, kamu bisa naik, tapi aku harap kamu akan berpikir jernih apakah kamu bisa turun setelah kamu naik. Yuan Jiang Leng mendengus, lalu segera pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Lin Yu melihat Yuan Jiang pergi dan berkata kepada Du Seng, Saudara Du, saya ingat ketika saya mengajari Anda kemarin, Anda bertanya dengan santai, mengapa saya memilih untuk mengetahui bahwa Anda tidak memilih untuk mengetahui siapa Yuan Jiang, benar? Ah, ya, Du Seng mengangguk dan berkata, faktanya, Yuan Jiang lebih baik dariku dalam hal kekuatan dan bakat. Ini mungkin saja, tetapi yang lebih penting daripada kekuatan dan bakat adalah karakter seseorang. Lin Yu tersenyum pada Du Seng, menepuk bahu Du Seng, dan berkata, kamu baru saja melihatnya, harapan batin jika salah satu rekan senegaranya kalah, apakah menurut Anda dia layak mewakili Yan Xia? Petik 2. Untuk orang seperti Yuan Jiang, semua yang dia lakukan adalah untuk melayani dirinya sendiri. Alasan mengapa dia bekerja keras di pertemuan pertukaran lebih untuk menyepuh dirinya sendiri dan mendapatkan keunggulan. Namun, dia tidak pernah mempertimbangkan kejayaan Mi dan Yan Xia. Ekspresi Du Seng sedikit berubah saat mendengar ini, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Jadi, Kapten Du, kaulah yang benar-benar mewakili Yan Xia. Han Bing memandang Du Seng dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi saya harap Anda dapat bekerja keras dan memenangkan kejayaan bagi negara setelah naik panggung. Jangan khawatir, Kapten Han, Tan Kai bisa mempertaruhkan nyawanya, dan aku, Du tua, bukan pengecut. Du Seng membusungkan dadanya, menepuk dadanya dengan keras, dan meyakinkan Han Bing. Kemudian Lin Yu dan yang lainnya berjalan menuju ring bersama. Karena yang bertanding hari ini hanya 16 orang, total 8 pertandingan, dan jadwalnya tidak terlalu padat, sehingga banyak arena yang ditiadakan, hanya menyisakan total 4 arena, dan 4 pertandingan digelar pagi dan 4 sore. Pertandingan antara Yuan Jiang dan Du Seng diadakan di pagi hari, dan pertandingan Kazuya Furukawa di sore hari, jadi Han Bing memberitahu Lin Yu bahwa Lin Yu memiliki kesempatan untuk melihat pertandingan Kazuya Furukawa hari ini. Ketika Lin Yu dan yang lainnya datang ke ring sesuai dengan instruksi penjaga,
Mikhail sudah tiba di depan ring dan sedang melakukan latihan pemanasan. Lin Yu melirik ke arah Mikhail, yang hampir 2 kepala lebih tinggi darinya, dan merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Namun, seperti yang dia katakan kepada Du Seng kemarin, ketinggian ini adalah keuntungan Mikhail dan kerugian Mikhail. Lin Yu melirik ke arah Mikhail dan bertanya kepada Du Seng, "Saudara Du, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi malam?" "Ingat, jangan khawatir." Du Seng mengangguk dengan keras. Yu meneleponnya tadi malam untuk menanyakannya. "Itu bagus. Jangan panik saat kamu segera bermain. Tetap tenang." Lin Yu tersenyum dan mengangguk, terlihat percaya diri. Pada saat ini, di ruang konferensi di pangkalan pelatihan, Yuan He dan Sui Dongwei sedang duduk mengelilingi meja sambil minum teh dan mengobrol dengan perwakilan dari beberapa organisasi yang relatif penting seperti Badan Intelijen Militer AS, Liga Pedang Suci Eropa Barat, dan Brigade Liger Singapura menunggu kedatangan perwakilan dari organisasi lain. Hari ini bawahannya bersaing memperebutkan 8 besar di luar. Mereka juga harus mengadakan pertemuan karena hari ini tanggal 16-8, ini bukan pertandingan yang terlalu penting, jadi mereka tidak perlu hadir langsung. Pada saat ini, Chu Fan, bawahan pribadi Yuan He, berjalan cepat, menundukkan kepalanya di antara Yuan He dan Sui Dongwei, dan berbisik, "Yuan Chu, Sui Chu, Yuan He dan Du Seng akan bertanding di sana. Ini tentang untuk memulai. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu yakin?" Sui Dongwei berkata dengan tergesa-gesa, "Yuan Jiang dan Du Seng seharusnya bisa masuk 8 besar, kan?" Apa yang dia katakan adalah tulus, meskipun dia biasanya berbicara dengan paman Yuan Jiang dan keponakan ada kesenjangan dan konflik yang besar, tetapi bagaimanapun juga, masalah ini terkait dengan wajah kantor intelijen militer dan martabat Yan Xia, jadi dia tentu saja dengan tulus berharap Yuan Jiang dan Du Seng dapat melangkah lebih jauh. Ini, Kapten Yuan seharusnya baik-baik saja, tapi Kapten Du mungkin tidak punya harapan. Chu Fan berkata dengan wajah cemberut dan sedikit khawatir, Kapten Du memilih Mikhail, pemain unggulan teratas dari Klobo Rusia Utara. Dia bisa melakukannya, seluruh tubuh. Alangkah baiknya jika kamu mundur. Yuan He tampak murung dan mendengus, benar saja, Du Seng dan Tan Kei ini mirip, yaitu mereka hanya naik dan mengisi. Jika kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Untungnya, ada Jiang Er, selama dia bisa. Faktanya, Yuan He tidak peduli apakah Du Seng bisa mencapai 8 besar. Dia punya mentalitas yang sama dengan keponakannya, asalkan dia bisa. Cukup keponakan saya bisa maju, sehingga wajah kantor intelijen militer bisa dipertahankan. Kalau tidak, bagaimana keunggulan keponakan saya bisa ditonjolkan? Setelah mendengar ini, Sui Dongwei menatap Yuan He dengan ekspresi cemberut dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata kepada Chu Fan, "Setelah pertandingan selesai, ingatlah untuk memberitahu kami tepat waktu." Saat ini, selain Yuan He dan Sui Dongwei, Tokugawa dan Fukuyama juga terlibat dalam hasil kompetisi intelijen militer. "Kudengar Yuan Jiang sepertinya bisa maju dalam kompetisi hari ini, kan?" Tanda seru petik 2, kata Tokugawa dengan suara yang dalam. "Ya, anak ini beruntung. Dia memilih salah satu pemain terburuk di Amerika. Dia lebih lemah dari dia, jadi dia mungkin akan berhasil maju." Fukuyama mengangguk, dengan wajah cemberut dan sedikit ketidaksenangan, tapi ternyata tidak masalah, dengan kekuatannya, bahkan jika dia berhasil mencapai 8 besar, dia akan tetap berada di posisi terbawah. Pasti akan sangat buruk jika kalah. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk membiarkan dia melawan Furukawa setelah dia mencapai perempat final? Tokugawa berkata dengan wajah cemberut, biarkan Furukawa memberi anak ini pelajaran keras atas nama aliansi Grandmaster Kendo. Ngomong-ngomong, itu akan melemahkan semangat Departemen Intelijen Militer. Kalau begitu, mari kita lihat. Saya tidak tahu apakah pemain dari negara lain bersedia beralih bersama kami. Lagi pula, setelah memasuki perempat final, Yuan Jiang adalah kesemek yang lembut. Semua orang ingin mencubitnya, meskipun hasil lotre dapat ditukar secara diam-diam dan pribadi, tetapi diperkirakan tidak ada yang mau bertukar dengan mereka. Lagi pula siapapun yang menarik Yuan Jiang berarti dia bisa masuk ke 4 besar.
Keduanya tidak pernah menyebut Du Seng selama percakapan mereka, karena mereka tahu bahwa Du Seng telah menarik Mikhail Klep, dan tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Setelah perwakilan dari organisasi lain datang, semua orang mulai mengobrol. Karena ini pertemuan pertukaran, suasananya sangat santai. Lebih dari 1 jam kemudian, Chu Fan dengan cepat masuk dari luar, dengan cepat berjalan mengelilingi Sui Dongwei dan Yuan He dari belakang, dan berkata dengan cemas dengan wajah cemberut, "Yuan Chu, Sui Chu, hasil kompetisi sudah keluar." Keluar, mungkin karena dia berjalan terlalu cepat atau terlalu bersemangat, mulutnya tidak bisa menahan gemetar ketika dia berbicara. Bab 785 harus ada di sana. Oh, bagaimana situasinya? Ekspresi Sui Dongwei menjadi serius ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru menoleh ke Chu Fan dan bertanya. Kapten Yuan telah dipromosikan. Chu Fan tersenyum, tetapi suaranya masih rendah, dan dia berkata kepada Yuan He dengan nada menyanjung. Ekspresi Yuan He melembut saat mendengar ini, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Benar saja, Jianger masih stabil." "Yah, lumayan, Yuan Jiang telah memberikan kontribusi yang besar kali ini." Sui Dongwei mengangguk penuh semangat. Dia berkata dengan sangat pasti, dengan sedikit kegembiraan di matanya, dan kemudian terus bertanya, "Bagaimana dengan Du Seng, bagaimana kabarnya?" Du Seng, oke, pada kesempatan seperti hari ini, tidak perlu menyebut Du Seng jika kamu ingin melaporkan kabar baik tapi bukan kabar buruk. Yuan He menyela dengan wajah cemberut, melambaikan tangannya ke Chu Fan dan berkata, "Tugaskan dia ke rumah sakit utama Departemen Keamanan dan menemukan yang terbaik. Dokter merawatnya dan segera menyembuhkan luka-lukanya. Masih banyak hal yang menunggu dia lakukan." Jelas, Yuan He merasa tidak perlu bertanya, dan dia bisa menebak bahwa Du Seng pasti tertarik dengan Miha. "Direktur, semuanya sedikit berbeda dari apa yang kita bayangkan." Chu Fan menjilat bibirnya dan berkata dengan ragu-ragu. "Apa maksudmu? Mungkinkah Mikhail benar-benar melakukan sesuatu yang keji dan menghajar Du Seng sampai mati?" Ekspresi Yuan He tiba-tiba berubah, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Chu Fan dengan dingin, mengira itu milik Chu Fan. "Itu artinya Du Seng bahkan kehilangan nyawanya." "Tidak, tidak, bukan itu yang kamu pikirkan." Chu Fan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Yuan He dengan suara rendah, "Itu Kapten Du Sengdu. Dia mengalahkan Mikhail dan berhasil melaju ke 8 besar." Apa? Yuan He sedikit terguncang dan menatap Chu Fan dengan mata lebar dan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tampaknya kejadian ini lebih mengejutkannya daripada Du Seng yang dipukuli sampai mati mulutnya, tidak tahu harus berkata apa sejenak. "Apakah kamu serius? Apakah kamu yakin kamu benar?" Sui Dongwei tiba-tiba menjadi bersemangat dan tiba-tiba berbalik untuk bertanya pada Chu Fan. "Tentu, benar sekali." Chu Fan mengangguk penuh semangat dan tersenyum pada mereka berdua. "Haha, bagus, bagus, ups, kantor intelijen militer kita akhirnya bangga sekali." Sui Dongwei bersorak kegirangan saat mendengar ini, dan merasa sedikit kasar, tapi dia segera menyadari bahwa ada banyak negara lain, berdehem dengan tergesa-gesa, dan menenangkan ekspresinya. Namun saat ini, perwakilan dari negara lain berkumpul untuk mendengarkan orang-orang mereka melaporkan situasi pertempuran, jadi tidak ada yang menyadari kesalahannya. "Du Seng bagus." Yuan He tersenyum dan mengangguk, tapi dia merasa senang. Meskipun masuknya Du Seng ke 8 besar akan membuat keponakannya terlihat kurang mempesona, dia mengalahkan pemain unggulan teratas dari Rusia Utara, dan itu benar-benar menambah banyak kemuliaan baginya. Tentu saja, Tokugawa dan Fukuyama juga diberitahu tentang berita tersebut saat ini. Setelah mendengar berita tersebut, ekspresi mereka berubah. Pecundang Du Seng berada di level 16 besar, bagaimana dia bisa mengalahkan Mikhail? "Tidak, benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri." Bawahan Tokugawa mengangguk dan meminta maaf, sambil menjelaskan kepada Tokugawa bahwa karena Tokugawa memerintahkan mereka untuk mengawasi para pemain Yanxia, bawahannya mengawasi seluruh proses pertandingan antara Du Seng dan Mikhail. "Kalau begitu beritahu aku, bagaimana dia mengalahkan Mikhail?" Fukuyama juga berkata dengan wajah tegas, penuh rasa tidak percaya.
Bawahan itu membungkuk dan berbisik, saya tidak melihatnya dengan jelas, tetapi langkah pria Yanxia ini sangat aneh, berputar-putar, sehingga Mikhail tidak akan pernah bisa memukulnya. Sebaliknya, dia mengandalkan pada fleksibilitasnya untuk memukul Mikhail beberapa kali. Pada akhirnya, Mikhail benar-benar marah, dan dia menendangnya keluar dan jatuh ke batang baja di dekatnya. Tepat ketika Mikhail mengira dia telah ditendang hingga pingsan dan hendak melemparkannya keluar dari ring, pria musim panas yang terik ini tiba-tiba berada di bawah selangkangan Mikhail, dan kemudian entah bagaimana menembus panggul Mikhail, jatuh dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Bawahan ini memberi tahu Tokugawa dan Fukuyama apa yang dia lihat dan dengar. Tokugawa dan Fukuyama sama-sama terkejut saat mendengar ini. Cukup ketuk di tulang belakang Anda dan jangan pernah bangun lagi. Aku tahu apa yang terjadi. Tampaknya Mikhail ini sakit sebelum dia menghadiri pertemuan pertukaran. Fusan berkata dengan pasti dengan wajah datar, itulah mengapa Du Seng ini memanfaatkannya. Tokugawa juga mengangguk setuju. Tapi tidak masalah, emas asli tidak takut api. Meski bisa masuk 8 besar, mereka pasti tidak akan bisa masuk 4 besar. Fukuyama berkata dengan sungguh-sungguh, dengan cara ini, peluang mereka untuk menggambar Furukawa akan meningkat pesat. Baiklah, Tokugawa juga mengangguk penuh semangat dan mendengus, mereka tidak seberuntung itu sekarang. Furukawa tidak sakit. Tepat ketika Tokugawa dan Fukuyama terkejut, Lin Yu, Han Bing, dan Du Seng merayakannya dengan sorak-sorai yang hangat. Tuan He, titik akupuntur yang Anda tunjukkan kepada saya sungguh luar biasa. Du Seng berkata kepada Lin Yu dengan penuh semangat, dengan ekspresi bersemangat. Benarkah? Hanya dengan satu ketukan di pinggangnya dan dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Tanda seru. Ini luar biasa. Han Bing juga berkata dengan gembira, memikirkan kejadian tadi, dia masih tidak bisa percayalah. Ini bukan yang disebut Tuhan, ini yang disebut pengobatan Tiongkok. Lin Yu berkata sambil tersenyum, lokasi yang saya ajarkan pada saudara Du adalah titik akupuntur, yang disebut Kihayu. Saat itu, Mikhail diganggu oleh saudara Du dan darahnya melonjak. Dalam hal ini, hanya satu pukulan pada titik Kihaisunya akan langsung memperlambat darah di tubuhnya, menyebabkan hipoksia otak sementara, jadi dia secara alami tidak akan bisa bangun. Gao, Tuan dia sangat tinggi. Du Seng mengacungkan jempol pada Lin Yu dengan penuh semangat, pantas saja kamu memintaku untuk datang dan membuatnya marah terlebih dahulu. Saat ini, Yuan Jiang datang dari kejauhan dan lewat Lin Yu dan Du ketika Du Seng dan yang lainnya ada di sekitar, mereka menyingkir. Dia bahkan tidak menyapa Du Seng dan yang lainnya, dan wajahnya muram, seolah-olah dia hendak memeras air. Bagi pamannya, merupakan hal yang baik bahwa Du Seng memasuki perempat final, tetapi itu berbeda baginya, dia tidak akan bisa mencapai perempat final disingkirkan bersama-sama, yang berarti, orang yang awalnya lebih lemah darinya telah menjadi setara dengannya. Tidak, orang lain bahkan mungkin berpikir bahwa Du Seng lebih kuat darinya, karena Du Seng mengalahkan pemain unggulan teratas dari klub di Rusia Utara. Jadi Yuan Jiang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia siap membunuh Du Seng. Penjahat. Han Bing melirik Yuan Jiang yang sedang berjalan pergi dan berkata dengan dingin. Lin Yu memandang Yuan He, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Dia menoleh ke Du Seng dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa lawanku selanjutnya? Tanda seru petik 2. Oh, aku tidak akan mengalahkannya kali ini. Mereka menamparku. Du Seng berkata sambil tersenyum. Saat mereka sedang berbicara, dua sosok perlahan berjalan dari kejauhan. Sebelum mereka tiba, mereka berteriak kepada Bu Cheng, keponakan yang baik. Bu Cheng dan Lin Yu sama-sama penasaran pelipis putih dan kumis. Li Chong, Lin Yu dan Bu Cheng langsung mengenalinya setelah melihatnya. Orang tua ini adalah Li Chong, pendiri Brigade Liger, yang terakhir kali mengunjungi Siang Nantian di kediamannya. Bu Cheng menatap Li Chong dengan dingin, matanya langsung beralih tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas dia tidak menyukainya sebagai paman juniornya. Li Chong tidak merasa malu saat melihat ini, dia menyipitkan matanya, kilatan cahaya melintas di matanya, lalu berkata kepada Bu Cheng sambil tersenyum, kirimkan pesan kepada tuanmu untukku,
dan minta dia untuk datang. Besok nonton kelas 8 sampai 4. Kompetisi. Tuanku tidak ada waktu luang. Bu Cheng berkata dengan tenang tanpa ada emosi di wajahnya. Haha, kamu tidak harus datang di lain waktu, tapi dia harus datang besok. Li Chong berkata sambil tersenyum, dengan sedikit makna di nadanya. Apa maksudmu? Bu Cheng menatapnya dengan dingin dan berkata dengan ringan. Karena muridku Fan Yan lah yang akan berhadapan dengan Kapten Dumu besok. Li Chong melirik ke arah Du Seng, menyipitkan matanya dan berkata perlahan, jadi, kuharap kakak muda bisa melihat singaku dengan matanya sendiri. Bagaimana Brigade Harimau mengalahkan Departemen Intelijen Militernya?